Selamat bertemu di mata kuliah pengantar filsafat gitu ya. Pada pertemuan pengantar filsafat ini pengampunya Ibu Rofi, tapi share teaching dengan saya dengan Bu Nurlela gitu ya. Nah, Anda kontraknya mata kuliah pengantar filsafat, dosennya saya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dan mulai belajar bersama sampai satu semester ke depan di pengantar filsafat. Sebetulnya pertama saya bukan ahli ya di bidang di bidang filsafat gitu ya, bukan pakarnya, Bu Ropi pakarnya gitu. Tapi ya saya ditugasi dan insya Allah saya akan berusaha untuk belajar bersama dengan Anda dalam mata kuliah filsafat ini. Nanti kita bentuknya terbuka saja gitu ya, biar Anda dengan saya itu sama-sama belajar gitu ya, sama-sama. Jadi Anda boleh berpendapat, boleh bertanya, saya pun bisa bertanya pada Anda, berpendapat dan sebagainya. Kita bebas saja. Perkenalkan terlebih dahulu untuk pertemuan pertama ini, nama saya Ismail Afrod. Kalian boleh mengontak saya di nomor ini dan juga di email ini. Nanti kalau misalkan ada tugas-tugas bisa dikirim ke email yang ini gitu ya. Saya tinggal di Ciapus di Banjaran, Kabupaten Bandung. Ada yang orang Banjaran? Tidak ada ya. Sekitar Bandung Selatan setelah Dayakolot, Pamengpeuk, Belenda dan sebagainya, lalu ke Banjaran ya, dekat. Tidak terlalu jauh dari kampus. Lalu kemudian S2 saya Psikologi Sains di Universitas Gadjah Mada, dan wilayah keahlian saya mengenai mind, brain, and performance, psikometri, dan metodologi riset. Oke. Kita lanjut terlebih dahulu ya. Ada yang mau tanya dulu tentang saya? Atau ada yang pernah mengenal? Ada yang pernah kenal sebelumnya dengan saya? Kita lanjut ya. Nah, saya ingin jelaskan terlebih dahulu mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar gitu ya, bagi disiplin ilmu apapun, apalagi psikologi ya, bahwa pada mulanya juga psikologi itu adalah filsafat sebetulnya itu, sehingga akan sangat banyak sekali gitu ya bahasan-bahasan di filsafat ini yang sangat related dan sangat berkaitan dengan psikologi gitu ya. Kebetulan Anda juga tertarik di psikologi, ya mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk memahami pengantar filsafat ini. Dan filsafat ini pada mulanya ilmu yang pertama muncul gitu ya, yang pada mulanya ilmu-ilmu yang ada itu berasal dari filsafat gitu ya. Bahkan misalkan psikologi, biologi, lalu kimia gitu ya, asalnya filsafat gitu. Asalnya filsafat. Nah, tapi apa sih bentuknya filsafat itu? Nanti kita akan bahas. Dan filsafat ini induk ilmu pengetahuan atau mother scientiarum gitu ya, scientiarum ya gitu. Ilmu dari ibu dari segala ilmu. Apakah apa sih sebetulnya filsafat ini? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan apa kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain.
lanjut ya. Nah ini nanti sebetulnya untuk mata kuliah nanti kita akan bahas pada pertemuan ini saja. Pertemuan ini kurang lebih saya akan bahas mengenai apa sih itu filsafat dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah dan juga yang kita akan bahas nantinya ini adalah filsafat ilmu pengetahuan ya, atau apa namanya itu, philosophy of knowledge gitu. Jadi jangan, kalau Anda berekspektasi untuk membicarakan filsafat-filsafat lain seperti misalkan filsafat destruktivisme misalnya, atau filsafat apa namanya itu, eksistensialisme, ya mungkin sedikit dibahas lah, tapi kebanyakan kita akan bahas mengenai filsafat ilmu gitu. Nah lalu kemudian mata kuliahnya, metodenya kita kuliah, diskusi, lalu pembelajaran mandiri, pembuatan nilai untuk mata kuliah ini kehadiran Anda 5%, ya, tapi meskipun hanya 5% bukan berarti tidak penting. Tapi ya semestinya bisa kalian ikuti gitu ya, seluruhnya. Tapi kalau misalkan Anda tidak berminat untuk mengikuti kuliah, ya tidak apa-apa juga. Tidak ada masalah bagi saya gitu ya, Anda mau datang atau tidak pada mata kuliah ini. Cuman yang penting nanti ketika tugas masuk, lalu kemudian ketika apa ya, UAS bisa, UTS bisa gitu ya. Yang penting Anda mengerti lah. Kan nggak bisa di-download itu kan. Coba di mute dulu. Bisa di. Oke. Lanjut ya. Kemudian yang sebelumnya ada request dulu nggak dari Anda, dari kalian misalkan tentang perkuliahan ini? Ada yang mau request terlebih dahulu? Nanti mudah-mudahan bisa saya akomodir atau apa. Silakan. Terkait waktu cocok gitu. Lalu kemudian mata kuliah ini 2 SKS ya. Jadi 2 SKS itu adalah 2 kali 50 menit Anda berkuliah dengan saya tatap muka. Lalu 2 kali 50 menit Anda mengerjakan tugas di rumah. 2 kali 50 menit Anda belajar mandiri. Dan ya begitu ya mekanismenya. Tidak ada request dulu? Atau kita sambil jalan aja ya? Apa itu filsafat? Ada yang pernah mendengar atau sudah tahu apa itu filsafat? Silakan. Ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Silakan, ada yang mau berpendapat dulu, filsafat itu apa? Anda pernah mendengar mungkin? Saya kan Silakan. Ilmu filsafat adalah pemikiran manusia secara kritis dalam konsep mendasar. Secara konsep dalam mendasar. Oke. Terima kasih. Berpikir kritis dan mendasar ya, kata kuncinya itu ya. Oke, good, bagus. Ada lagi yang mau berpendapat tentang filsafat ini? Sebetulnya sering filsafat ini sering disalahpahami gitu ya, bahwa filsafat ini
berarti kita berpikirnya aneh gitu ya. Lalu berfilsafat membuat kita ateis gitu ya, membuat kita jadi tidak percaya Tuhan. Filsafat membuat kita jadi jadi orang gila bahkan gitu ya. Banyaklah fitnah-fitnah yang masuk mengenai filsafat gitu ya. Eh, saya garis bawahi ya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan filsafat gitu ya. Ada orang misalkan berfilsafat lalu gila, ya itu mah mungkin mengalami depresi saja. Apalagi anak psikologi ya, jangan berpikir bahwa orang jadi gila gitu hasil dari berfilsafat ya, nggak ada. Ya mungkin sedikit demi sedikit karena mungkin berpikirnya terlalu banyak, tapi bukan karena filsafatnya. Tapi karena kesehatan mental saja gitu kan, tidak ada hubungannya dengan itulah. Apalagi kalau misalnya ada juga yang menghubungannya bahwa berfilsafat itu menjadikan kita tidak percaya Tuhan. Ya yang tidak percaya Tuhan ya individunya gitu ya, nggak ada bukan ajaran filsafatnya gitu ya. Karena berfilsafat itu bukan mengarah ke sana gitu ya. Adapun ada yang mungkin menafsirkan begitu ya, ya setiap orang bisa bisa berpikir seperti itu, tapi bukan karena filsafatnya. Ada orang yang juga berpikir matematika akhirnya tidak percaya Tuhan. Ya ada yang belajar psikologi yang akhirnya tidak percaya Tuhan, ada juga gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu gitu. Tapi yang jelas bahwa filsafat itu sesuatu yang memang perlu sebetulnya kita pelajari, terutama kalau Anda memang akan menjadi seorang sarjana gitu ya. Kan produk akhir dari Anda berkuliah itu akan menjadi sarjana tuh. Apa itu sarjana? Nah, kita harus memberikan pertanyaan filosofis pada gelar itu gitu ya. Anda nantinya akan menjadi seorang sarjana gitu ya, sarjana psikologi. Apa itu sarjana? Pernah tidak berpikir bahwa sebelum Anda kuliah bahwa tujuan akhirnya Anda menjadi sarjana, tapi sarjana itu apa? Nah, Anda mulai harus mesti berpikir dan mesti mulai mendalami makna menjadi sarjana itu apa. Ya, itu ada pertanyaan filosofis tentunya gitu ya, karena itu penting. Karena untuk dasar pikiran kalian bahwa kalian berada di sini itu untuk apa gitu. Kalau misalkan untuk belajar ya bisa lewat webinar dan sebagainya, tapi menjadi sarjana psikologi itu tentunya sangat tidak sebatas belajar psikologi dan tahu tentang psikologi gitu ya. Nah, sarjana itu pada dasarnya adalah seorang pemikir. Nah, sarjana adalah seorang pemikir, bukan pekerja gitu ya. Kalau Anda tujuan akhirnya kuliahnya untuk bekerja, ya tidak perlu menjadi sarjana gitu. Menjadi sarjana adalah menjadi seorang pemikir di bidang apa? Di bidang psikologi. Adapun nantinya Anda mau bekerja dengan hasil-hasil buah pikiran Anda, itu terserah Anda. Tapi yang jelas paradigma kita berpikir bahwa kita berkuliah di sini gitu ya, menjadi sarjana itu adalah menjadi seorang pemikir. Nah, tinggal definisi berpikir ini yang nantinya kita akan dalami. Anda berpikir itu sejauh mana? Kan sekarang juga kita berpikir, atau kita sudah jadi sarjana karena sudah berpikir. Nah, gitu ya. Kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan itu pada diri sendiri atau pada orang lain gitu ya. Menjadi pemikir itu menjadi seorang seperti apa. Nah, kurang lebih filsafat ini bahasannya adalah bahasan tentang pikiran. Tentang hasil dari pikiran. Katakanlah misalkan bahwa psikologi itu adalah hasil berpikir. Hasil seseorang berpikir. Hasil pikiran seseorang terhadap fenomena yang disebut sebagai perilaku manusia. Di psikologi umum tentunya kalian belajar definisi psikologi. Psikologi itu apa sih? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari proses perilaku dan proses mental, gitu ya. Itu adalah hasil filsafat, hasil filsafat dari ketika seseorang melihat fenomena-fenomena tentang perilaku dan proses mental. Perilaku itu apa? Proses mental itu apa? Kenapa seperti ini? Ini dinamakan apa? Fenomena ini apa? Akhirnya
ketika seseorang bertemu dengan manusia lalu melihat manusia itu berperilaku seperti A, B, C, D, ketika dalam fenomena ini dia berperilaku A, B, C, D lalu kemudian dikonstruksi menjadi sebuah hal yang sistematis, ya akhirnya menghasilkan apa yang disebut sebagai psikologi. Makanya psikologi itu berawal dari filsafat. Nah, sebelum jauh mendalam ke sana, saya ingin membedah terlebih dahulu apa itu filsafat. Selain kita mulai beranjak dari fitnah-fitnah tadi tentang filsafat, bahwa filsafat itu filsafat itu sesat, filsafat itu berbahaya dan sebagainya gitu ya. Kita mulai dari sini. Apa sih sebetulnya itu filsafat? Pada zaman dahulu, pada tahun 582 sampai 507 Masehi gitu ya. Banyak orang-orang di sekitar seseorang yang bernama Pitagoras itu. Pitagoras, ada seseorang bernama Pitagoras yang hidup 500 sebelum Masehi. Dan pada masa itu, society-nya, orang-orang di sekitarnya banyak yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah seorang ilmuwan, seorang yang berilmu, seorang yang cendekia. Bahwa banyak yang mengklaim dirinya bahwa saya adalah seorang ilmuwan, seorang bijaksana, seorang cendekia. Pada zaman itu banyak yang seperti itu. Kemudian orang-orang itu bertanya pada si Pitagoras ini. Pitagoras, apakah Anda itu seorang yang bijak atau seorang ilmuwan, seorang sopos? Nah, tadi banyak orang yang menganggap dirinya itu sopos gitu ya. Sopos, cendekia gitu. Nah, si Pitagoras menjawab, bukan, aku hanya seorang pecinta kebijaksanaan. Seorang filosofos. Seorang pecinta ilmu. Gitu ya. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa filsafat itu adalah ilmu yang seharusnya membuat kita semakin rendah hati ketika kita memiliki ilmu. Banyak orang yang terjebak pada efek disebutnya itu efek dari ketika seseorang memiliki pengetahuan sedikit gitu ya, kepercayaan dirinya sangat bertambah gitu. Efek itu apa ya, saya lupa ininya, ada yang ingat ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan sebuah ilmu, ketika seseorang mengetahui sebuah ilmu, biasanya kepercayaan dirinya bertambah superior, sehingga dia merasa bahwa dirinya paling tahu daripada orang lain. Padahal ilmunya sedikit gitu. Paham ya? Seperti itu. Bahwa ada di mana ini dalam psikologi sangat populer sekali ya. Bahwa ketika seseorang memiliki ilmu atau memiliki pengetahuan yang sedikit, biasanya kepercayaan dirinya bertambah. Tapi semakin ilmunya mendalam, semakin ilmunya lebih banyak, justru dia merasa bahwa dirinya tidak tahu. Nah, pada masa itu ada banyak orang yang sopos. Sopos itu yaitu dia merasa bahwa dirinya paling tahu. Nah, si Pitagoras ini bukan orang sembarangan ya. Dia adalah seorang pemikir, seorang bachelor gitu ya, seorang sarjana. Dia berkata bahwa saya adalah pecinta ilmu, saya adalah pecinta kebijaksanaan. Kalau ada di antara orang-orang yang baru belajar filsafat merasa bahwa dirinya paling tahu, bahwa dirinya merasa paling superior terhadap pengetahuannya, filsafatnya belum selesai berarti gitu ya. Karena menjadi seorang filsafat adalah menjadi bijaksana, menjadi seorang yang rendah hati. Itu ada filsafat gitu ya. Filsafat itu ilmu yang membuat kita semakin memahami bahwa posisi keilmuan kita itu berada di mana. Menurut Fromm dalam Dictionary of Philosophy,
Filsafat itu apa? Filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum umum. Hukum-hukum umum suatu wujud gitu ya. Berfilsafat itu bergerak pada dari sebuah asumsi, dari sebuah pendapat, dari sebuah opini menjadi mengarah pada pencarian sebuah hukum dari sesuatu. Gitu. Matematika itu ilmu yang selesai tidak? Ilmu yang selesai tidak matematika kira-kira? Apakah misalkan 1 tambah 1 itu sama dengan 2 itu adalah hukum? Adalah sesuatu yang pasti. Nah, banyak yang mengatakan ya seperti itu, bahwa 1 tambah 1 ya sama dengan 2 gitu ya. Tidak ada yang bisa bantah itu gitu. Padahal sebetulnya ya tergantung juga sudut pandang kita. Kalau misalkan 1 tambah 1-nya angka bilangan biasa ya 1 tambah 1 2. Tapi kalau misalkan bilangannya biner 1 tambah 1 bisa 0, bisa 1, misalkan gitu. Ya itu tidak pasti gitu ya. Itu berarti belum jadi hukum gitu. Seperti kita misalkan, apakah misalkan pada masa remaja mengalami pubertas gitu ya. Usianya sekitar 15 sampai 17 tahun, itu masa remaja katakanlah gitu ya. Dalam satu teori. Apakah itu jadi hukum? Tidak. Sekarang misalkan pubertas itu dimulai dari 12 tahun. Dulu 15 tahun. Artinya fakta-fakta itu terus berkembang dan sebagainya. Nah, terus dipelajari, didalami gitu ya. Untuk apa? Untuk mencari satu hukum, kepastian gitu ya. Lalu kemudian filsafat itu juga ilmu yang mempelajari penalaran manusia, bagaimana seseorang berpikir, proses kognisi dan sebagainya. Itu menurut si Prolov itu. Ini yang definisi yang relate mengenai filsafat dengan psikologi ya, bahwa ya betul sebetulnya bahwa pada dasarnya filsafat itu mempelajari tentang bagaimana manusia berpikir dan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita berlogika gitu. Saya lanjut dulu ya, biar filsafat dalam bahasa Arab itu ada falsafah gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya philosophy, berasal dari Yunani. Kata ini asalnya dari philein atau yang berarti cinta, love gitu, philein, dan sophia. Sophia ini kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah cinta pada kebijaksanaan. Apa sih sebetulnya cinta pada kebijaksanaan? Apakah misalkan ada orang yang bijaksana itu lalu kita cinta gitu, atau misalkan kita senantiasa bijaksana dan sebagainya? Nah, makna dari cinta kebijaksanaan atau cinta ilmu itu, filosofia itu adalah cinta pada suatu ilmu pengetahuan yang membuat kita menjadi seorang yang bijaksana lah gitu. Katakanlah gitu, ketika kita memiliki ilmu gitu ya, perilaku kita terkontrol, perilaku kita terkendali gitu ya. Perilaku kita berdasarkan sesuatu yang tidak asal jeplak gitu, asal berperilaku kan gitu. Nah, itulah kita akhirnya menjadi seorang yang bijaksana. Nah, cinta pada kebijaksanaan ini bermakna bahwa seseorang itu mencintai bahwa apa yang ada dalam fenomena dalam kehidupan manusia ini perlu didokumen, perlu ditangkap menjadi sesuatu yang bermakna bagi dirinya gitu ya. Orang yang bijaksana itu orang yang pandai memaknai sebuah fenomena. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang pandai memaknai kenyataan-kenyataan hidup, pelajaran-pelajaran hidup, lalu kemudian pengalaman dan sebagainya.
gitu ya. Hasil dari pengalaman itu dia akhirnya belajar gitu ya, menjadi sesuatu yang membuat dia membentuk karakter dia gitu ya. Nah, itu adalah menjadi seorang bijaksana. Nah, mencintai kebijaksanaan adalah senantiasa mencintai fenomena-fenomena yang ada itu dan dimaknai menjadi sesuatu yang bernilai bagi dirinya. Sebagai contoh seperti ini, misalkan kita kan setiap hari bertemu masyarakat. Katakanlah kita bertemu kejadian, bertemu fenomena, bertemu sesuatu yang terjadi, fakta-fakta di dunia ini kan banyak fakta-fakta di sekitar kita. Di rumah, di lingkungan hidup, di kampus, di manapun kita menemukan sebuah fenomena, gitu ya. Semisal Anda di sini nih, Anda menyimak apa yang saya jelaskan gitu ya. Nah, itu adalah fenomena kelompok kelas F dalam menyimak mata kuliah filsafat gitu. Nah, ini adalah fenomena. Tapi kalau misalkan fenomena itu tidak kita maknai gitu ya, kita tidak filosofi, tidak cinta pada ilmu, tidak cinta pada ilmu pengetahuan, tidak cinta pada kebijaksanaan, ya fenomena itu ya lewat saja. Fenomena di sekitar kita, di masyarakat kita ya lewat saja, tidak menjadi sesuatu. Menjadi seorang yang filosofi, yang love of wisdom, love of knowledge itu adalah dia selalu senantiasa memaknai apa yang dia temukan, dia dapatkan di lingkungan menjadi sesuatu yang sistematis. Katakanlah begini, suatu kelompok, lalu kemudian ada di satu kelompok itu ada berperilaku A, berperilaku B, berperilaku C gitu ya. Kalau misalkan tidak cinta kebijaksanaan itu tidak bermakna apa-apa. Tapi kalau misalkan kita berpikir filosofis, melihat bahwa ternyata dalam kelompok itu ada fenomena menciptakan sebuah kelompok baru misalkan. Menciptakan kelompok baru berdasarkan karakter. Menciptakan kelompok baru berdasarkan jenis kelamin. Menciptakan kelompok baru berdasarkan interest politik, katakanlah gitu. Sehingga terkotak-kotak menjadi beberapa kelompok. Nah, ketika kita mencernanya dengan sistematis, ketika kita mencernanya dengan filosofis gitu ya, kita menemukan sebuah ternyata teorinya gitu ya. Teori yang kita dapatkan adalah bahwa dalam suatu kelompok ketika memiliki jenis kelamin yang berbeda akan membentuk kelompok lain. Misalkan kata begitu. Atau dalam satu kelompok ketika ada satu interest tertentu akan membentuk satu kelompok yang baru yang berdasarkan pada interest mereka sendiri. Nah, kalau misalkan kita tidak berpikir filsafat, hal-hal itu tidak bisa kita tangkap. Tapi kalau kita berpikir filsafat, gitu ya, berpikir filosofis, bahwa hal-hal seperti itu bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang baru, menjadi fakta-fakta yang baru, menjadi fenomena-fenomena yang menjadi sebuah pengetahuan, gitu, yang secara sistematis. Nah, itulah berpikir filsafat itu seperti itu. Seperti contoh yang lain, seperti misalkan kalau ini benda kalau dijatuhkan kemana nih pasti ke bawah kan. Sebelumnya di 1000 tahun yang lalu gitu ya, di ratusan tahun yang lalu ya begitu, benda itu kalau jatuh ya pasti ke bawah. Nggak ada yang bilang bahwa benda itu jatuh ke atas gitu, nggak ada, ya kan? Tidak ada yang melihat bahwa benda itu jatuh ke samping, tidak, pasti ke bawah. Di mana-mana di ratusan tahun, ribuan tahun juga sama seperti itu. Tapi kenapa yang menghasilkan teori gravitasi hanya Isaac Newton? Yang menemukan teori gravitasi hanya Isaac Newton. Kenapa? Dengan melihat apel jatuh lalu kemudian dia menemukan teori tentang gravitasi. Karena dia berpikir filosofis. Orang-orang sebelumnya mungkin ada yang berpikir sama yang seperti itu gitu ya. Ada yang menemukan hal yang sama.
tapi tidak tersistematis, tidak disistematikan, tidak diteorikan, tidak ditulis, tidak didokumentasikan, gitu ya. Yang berpikir seperti Isaac Newton kan pasti banyak, nggak mungkin cuma Isaac Newton kan. Berpikir bahwa benda jatuh ke bawah itu pasti ada yang berpikir juga gitu kan. Kenapa gitu ya? Ada yang mempertanyakan kenapa jatuh itu ke bawah. Tapi karena itu fenomena umum, fenomena yang biasa-biasa saja, jadi tidak dianggap menjadi sebuah teori, tidak dianggap menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi Isaac Newton misalnya, karena dia berpikir filosofis bahwa dia mencintai, saking cintanya pada keilmuan, sehingga dia mendokumentasikan sebuah kenyataan, sebuah fakta yang sudah lama terjadi ini, bahwa benda jatuh ke bawah menjadi sebuah teori dan tersistematika dengan baik. Nah, inilah berpikir filosofis itu seperti itu. Mencintai ilmu itu wujudnya seperti ini. Konstruk pikiran kita, konstruk kognitif kita terus dikerahkan pada memaknai dan menangkap sesuatu yang bernilai keilmuan. Kita lanjutkan ya. Tadi ya, bahwa filsafat itu adalah ilmu bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kita berpikir. Dan mungkin kita akan dalami lagi selanjutnya. Tapi yang jelas tadi bahwa ini yang penting, bahwa berpikir filsafat itu adalah kita senantiasa peka pada sebuah fenomena dan kita senantiasa terus berpikir bahwa fenomena-fenomena yang terjadi itu akan menghasilkan sebuah hal yang bernilai ketika kita berpikirnya secara sistematis. Ketika konstruk pikiran kita dijadikan menjadi hal yang sistematis. Seperti tadi, ketika kita bertemu orang, saya bertemu manusia yang lainnya gitu ya. Kalau kita berpikirnya biasa saja, ya biasa saja, setiap hari kita kan bertemu manusia. Gitu kan? Tapi ketika kita berpikir filosofis, kita menangkap bahwa dari manusia itu, oh ternyata dia itu punya perilaku semacam ini, dia memiliki tindakan seperti ini, dia memiliki kekhasan seperti ini, gitu. Oh dia memiliki sebuah sebuah jalan pikiran seperti ini, gitu. Bahwa ketika kita menggali bahwa ada sesuatu yang bernilai dari sebuah fenomena, itu kita berfilsafat, mempertanyakan bahwa ini tuh kenapa, ini tuh apa, ini tuh bagaimana, ini tuh bisa nih. Nah, kita tangkap hal-hal itu adalah kita berfilsafat. Dan seorang filosofer itu adalah yang mencintai, yang mendamba dan mencari kebijaksanaan. Bijaksanaan itu tadi bahwa saking cintanya pada keilmuan yang menghasilkan kebijaksanaan, gitu ya. Sehingga seseorang itu selalu peka pada sesuatu, selalu berpikir memaknai segala sesuatu. Kita lanjut. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat, gitu ya. Nah, kata Plato ini bahwa filsafat ini adalah ilmu bagaimana kita terus mendalami sesuatu secara hakikat, berpikir sampai ke akar-akarnya, gitu ya. Filsafat ini ilmu bagaimana cara pandang kita menggali sesuatu. Itu yang menurut Plato seperti itu. Lalu menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Tentang kebenaran, bahwa filsafat itu senantiasa kita mencari hakikat dari satu hakikat. Dan itu jadi dan hal itu merupakan sebuah kebenaran gitu, tentang kebenaran yang ada. Seperti katakanlah ini misalkan tembok ini nih warnanya apa? Warnanya putih ya. Apa iya putih? Mungkin banyak orang yang
yang menganggap bahwa ini putih gitu ya. Misalkan, dan memang kita lihatnya bahwa ini adalah putih. Tapi apakah betul putih? Atau itu hanya benda yang menerima cahaya putih saja? Kita bisa pikirkan secara mendalam bahwa warna merah ini apakah betul bendanya berwarna merah atau hanya menerima cahaya merah saja? Atau misalkan, nah itulah nantinya akan jadi fisika, akan jadi biologi dan sebagainya. Itu berasal dari filsafat. Sebuah langkah untuk menyelami sebuah kebenaran secara hakikat gitu. Sehingga hasilnya menghasilkan sebuah metodologi, sebuah cara untuk meneliti, sebuah cara untuk mendalami sebuah fakta. Nah, itu adalah hasil dari filsafat. Gitu. Karena saking cintanya kita pada pengetahuan, sehingga kita harus menemukan bahwa hakikat dari pengetahuan itu apa, hakikat dari fenomena itu apa. Lalu kemudian menurut Bertrand Russell, filsafat itu tidak lebih dari satu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir. Jadi usaha untuk menjawab bahwa pertanyaan-pertanyaan sampai menemukan hukumnya gitu, sampai menemukan sesuatu yang hakikatnya apa. Ya seperti tadi gitu ya, bahwa benda akan jatuh ke bawah, yaitu hukum. Setelah itu selesai. Tidak ada pembantah-bantahan lain tentang gravitasi. Bahwa benda jatuh ya ke bawah. Itu dengan berbagai penjelasannya. Tinggal penjelasan itu yang dikembangkan, penjelasan itu yang digali secara lebih dalam melalui cara-cara berpikir filosofis. Lalu kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam fenomena itu tidak secara dangkal dan dogmatis, itu asal percaya aja. Nah, menjadi seorang filosof atau menjadi orang yang memahami filsafat, berpikir filsafat itu adalah berpikir bahwa menjadi seorang skeptis, tidak mudah percaya, tidak mudah menerima kenyataan yang ada begitu saja, tidak mudah menelan mentah-mentah apa yang dijelaskan gitu. Karena setiap sesuatu dianggap bisa digali terus secara hakikatnya. Apakah betul hakikatnya seperti itu? Seperti kita akan terus bertanya bahwa ilmu pengetahuan itu akan berkembang akibat dari pertanyaan-pertanyaan kita pada hakikat sebuah ilmu tertentu. Misalkan gitu, kita mempertanyakan tentang sesuatu yang biasa misalkan di psikologi itu ada teori tentang misalkan teori tentang agresivitas, katakanlah misalkan teori tentang agresivitas, di mana seseorang itu akan terdorong agresif misalkan pada situasi yang menekan, katakanlah gitu. Menjadi masyarakat akan menjadi agresif, atau sekelompok orang akan menjadi agresif ketika berkelompok lah, katakanlah misalkan teori kelompok begitu. Kalau Anda di stadion misalnya, Anda itu di rumahnya baik gitu ya. Di rumahnya baik, sopan, tidak pernah berkata-kata kasar. Lalu kemudian Anda nonton Persib atau Anda nonton pertandingan bola ke stadion gitu ya, yang dimana kelompoknya wah rame sekali gitu ya. Anda akhirnya ikut-ikutan jadi beringas gitu ketika nonton itu gitu. Atau misalkan ketika ada tawuran gitu ya, Anda tuh baik-baik, tapi ketika dalam kondisi menekan akhirnya Anda terdorong. Itu adalah teori. Tapi teori itu bisa kita bantah gitu ya. Hakikatnya apakah betul seperti itu? Ternyata misalkan ada fenomena-fenomena lain yang kita tangkap bahwa tidak seperti itu terjadinya gitu ya. Ada yang dalam situasi ini masyarakat malah jadi tenang dan saling menenangkan, bisa gitu ya, asal ditemukan melalui metode-metode yang jelas. Nah, metode pendokumentasian dan pencarian hakikat sebuah
kenyataan melalui metode-metode yang tersistematis inilah esensi dari suatu filsafat gitu. Sementara ada pertanyaan dulu, takutnya saya agak terlalu cepat ya dan Anda tidak mengerti. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan. Ngobrol orang gimana? Nah? Ngobrol orang gimana? Karena mana? Itu kurang ngajapkan dia, kerulangan. Karek dan dinya, ayo beneran. Silakan, ada yang mau bertanya? Orang error di imah, milu di dia pakai wifi kita. Maju. Ya, Restiani, saya mute Saya dulu ya. harimau dia kena. Oke, ada yang lain? Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Kita lanjutkan. Istilah filsafat juga, istilah filsafat itu adalah menunjuk pada pandangan hidup atau view of life. Seseorang atau sekelompok orang atau teori umum tentang bagaimana kita harus mengatur hidup dan kehidupan kita. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa filsafat ini membuat kita memiliki konstruk berpikir yang khas dari diri kita. Sehingga cara-cara berpikir Anda itu gitu ya, tahapan berpikir yang Anda miliki itu menjadi pandangan hidup Anda. Katakanlah begini misalkan, Anda berfilsafat bahwa hidup ini sejatinya menjadi seorang yang jujur. Hidup ini sejatinya menjadi seorang yang tidak merugikan orang lain. Katakanlah gitu. Itu akan menjadi pandangan hidup Anda. Ketika Anda miskin ataupun ketika Anda menjadi anggota DPR, katakanlah gitu. Ketika Anda menjadi anggota DPR, ketika ada kesempatan Anda untuk korupsi, tapi karena filsafat hidup Anda, pandangan hidup Anda itu bahwa Anda harus jujur dan tidak merugikan orang lain, gitu ya. Tidak berpikir panjang lagi untuk menolak itu. Bahwa prinsip hidup saya adalah jujur. Prinsip hidup saya adalah tidak korupsi, misalkan gitu. Prinsip hidup saya tidak merugikan orang lain, apapun itu. Nah, itu adalah filsafat. Berpikir filsafat. Filsafat itu bisa menjadi pandangan hidup Anda. Dan mungkin misalkan ketika Anda mengembangkan filsafat Anda tentang bahwa tentang kejujuran itu, mungkin suatu waktu Anda menjadi memiliki ilmu tentang itu, menjadi sebuah ilmu ketika tersistematis, terstruktur, lalu kemudian Anda dalami, lalu Anda mengerti tahapan-tahapannya, lalu kemudian Anda menciptakan sebuah ilmu baru, ilmu tentang kejujuran, katakanlah gitu. Itu kan bisa saja. Nah, begitupun pada ilmu-ilmu lain gitu ya, ilmu-ilmu lain juga berprosesnya seperti itu. Berfilsafat hidup berasal dari filsafat menjadi sebuah teori baru, menjadi sebuah sebuah kenyataan baru. Gitu. Anda misalkan di rumah Anda punya adik usia 10 tahun. Lalu kemudian Anda melihat fenomena si adik itu misalkan secara emosional jadi bla 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 gitu, jadi pendiam, jadi tidak mau bermain dengan anak-anak yang lain. Lalu kemudian Anda organisir gitu ya, Anda inventarisir kenyataan-kenyataan itu, lalu Anda dalami dan sebagainya. Akhirnya Anda menghasilkan sebuah teori gitu ya, teori tentang tentang perkembangan di masa usia 10 tahun. Katakanlah begitu. Itu bisa saja. Nah, itu ada hasil dari berpikir filosofis. Nah, berfilsafat itu berarti Anda memiliki pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas itu bermakna bahwa segala sesuatu yang Anda temui, segala sesuatu yang Anda
dapatkan itu menjadi sebuah pengetahuan yang bisa bermakna bagi diri Anda gitu. Pengetahuan bahwa itu akan menjadi ilmu, pengalaman jadi ilmu, peristiwa jadi ilmu, sebuah kenyataan menjadi ilmu. Bahkan sebuah iklim bisa jadi ilmu. Gitu. Siapa yang chat? Oke, siapa ini yang agak ribut suaranya di sini, agak kurang dilihat. Di mute terlebih dahulu. Oke, saya lanjut ya. Lalu kemudian berfilsafat itu berarti menguasai secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi gitu ya, bahwa berfilsafat itu Anda belajar untuk bagaimana mengarahkan konstruk pikiran Anda dalam menangkap sebuah fenomena, menangkap sebuah kenyataan menjadi di arrange, disusun secara sistematis menjadi pengetahuan yang teoritis. Gitu. Jadi seperti itu gitu ya, bahwa berfilsafat itu ketika misalkan Anda memahami sebuah fenomena yang terjadi, Anda tangkap lalu kemudian Anda susun secara sistematis menjadi sebuah pengetahuan. Itu adalah wujud Anda cinta pada pengetahuan. Sehingga apapun yang Anda dapatkan, apapun yang Anda temui menjadi sebuah hal yang bernilai dan bisa memberikan sumbangan pada hazanah keilmuan. Itu adalah cinta, esensi dari filosofi gitu. Esensi dari cinta pada kebijaksanaan, cinta pada keilmuan. Itu. Lalu kemudian yang berfilsafat itu adalah berarti berpikir mendalam, berpikir radikal. Nah, banyak yang menyalahpahami gitu ya, memberikan anggapan yang negatif tentang radikal gitu ya, seolah-olah berpikir radikal itu negatif. Padahal sebetulnya berpikir radikal itu asal katanya radix ya. Radix itu artinya akar. Jadi berpikir mengakar, berpikir mendalam sampai akar-akarnya, yaitu berpikir radikal. Mungkin dianggapnya radikal itu seperti kanker gitu. Jadi mengakar pada daging sampai menghancurkan, sehingga dianggap negatif. Padahal berpikir radikal itu adalah berpikir mendalam terhadap sesuatu, berpikir mendasar. Tadi ada yang sudah jawab bahwa berfilsafat itu berpikir sampai ke dasar-dasarnya gitu. Hakikat pada sesuatu itu apa. Lalu kemudian berfilsafat itu adalah berarti berhati-hati dalam menilai suatu kebenaran, bahwa seseorang itu bahwa dirinya memahami bahwa ketika ada suatu kebenaran, bahwa hati-hati dalam menerimanya, bahwa apakah kebenaran ini bisa diuji, bahwa kebenaran ini betul-betul kebenaran yang adekuat, bahwa kebenaran itu apakah kebenaran ini tidak bisa dibantah, atau kebenaran ini masih sesuatu yang dinamis. Nah, secara hati-hati tidak menerima begitu saja kebenaran gitu. Bahwa kebenaran, misalkan katakanlah tadi ya, saya sering cerita tentang, mungkin di psikologi itu sangat sering sekali menemukan sebuah ujaran-ujaran dari dosen atau dari ahli-ahli psikologi yang mengatakan bahwa anak yang berotak kanan itu kreatif, otak kiri itu logis gitu ya. Lalu kemudian ada anak yang dominan kanan, dominan kiri. Lalu anak yang auditory, kinestetik, lalu visual gitu ya. Nah, itu adalah menurut mereka sebuah kebenaran gitu. Tapi ternyata ketika ada pengujian, diuji secara ilmiah, ternyata ya hal-hal yang tadi itu
tidak terbukti gitu ya. Tidak ada ya orang yang dominan otaknya di kiri, dominan otaknya kanan, tidak ada yang seperti itu. Dominan otak kiri dan otak kanan itu ya bersamaan, semuanya dominan. Tidak ada yang paling dominan kiri, paling dominan kanan. Ketika seseorang berpikir, ketika seseorang belajar dan sebagainya, kedua belahan otak itu bekerja bersamaan, simultan, dan berada di area lokasi-lokasi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi tidak ada yang itu hasil dari imaging functional magnetic resonance imaging ya di neuroscience diteliti fakta mengenai bahwa ketika seseorang berpikir gitu yang dianggap bahwa dia itu dominan kanan dan dominan kiri, ya pada saat berpikir ya dominan kedua belahan otak, keduanya nggak ada yang paling banyak digunakan, paling tidak banyak digunakan. Begitupun ketika ada sebuah ya sesuatu yang populer tentang bahwa otak itu hanya digunakan 10% gitu ya. 10% otak kita itu hanya digunakan hanya 10%, tidak 100% gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan 100%, kita jadi lebih superior kayak film Lucy itu ya. Kayak film Lucy. Nah, sebetulnya lalu kemudian ilmuwan-ilmuwan di neuroscience, di neuropsikologi itu diteliti apakah benar bahwa otak manusia itu hanya digunakan 10%. Ternyata ketika diteliti kebenaran itu, ditemukan bahwa setiap hari manusia itu hampir menggunakan 100% dari otaknya. 100% dari otak manusia itu digunakan seluruhnya setiap hari. Bahkan ketika kita melakukan perilaku-perilaku yang biasa saja, hampir 100% digunakan. Jadi asumsi bahwa hanya 10% ya akhirnya cuma mitos. Bahwa otak kita hanya digunakan 10% ya itu mitos. Tidak terbukti kebenarannya. Nah, ini adalah bentuk kehati-hatian dalam ketika kita berpikir filosofis, ketika ada sebuah statement, sebuah tesis gitu ya, kita menjadikannya menjadi kembali ke hipotesis. Lalu kemudian kita menemukan tesis yang baru, lalu kemudian kita mencari antitesis yang lain. Terus saja ilmu itu berkembang ya seperti itu. Hipotesis, lalu kemudian jadi tesis, lalu jadi antitesis. Dari antitesis kita menemukan hipotesis lagi. Hipotesis lagi, lalu kemudian antitesis lagi, dan tesis lagi. Setelah tesis lagi, kita menemukan antitesis lagi. Dan terus saja ilmu itu terus berkembang sampai sekarang ini gitu ya. Karena berpikir filosofis. Berpikir bahwa suatu kebenaran itu pasti ada celah sesuatu yang bisa digali lagi lebih dalam. Karena kita tidak harus menerima suatu tesis itu menjadi sebuah kebenaran yang baku yang ditelan mentah-mentah oleh kita. Bisa jadi sesuatu itu terus berkembang dan bisa dibantah gitu. Karena ilmu pengetahuan yang baik itu adalah hasil penelitian yang baik itu adalah hasil penelitian yang bisa dibantah. Bisa difalsifikasi, bisa direplikasi. Kalau misalkan hasil penelitian tidak bisa direplikasi, tidak bisa difalsifikasi, ya artinya kualitasnya buruk gitu ya. Itu namanya dogma, bukan pengetahuan. Itu namanya dogma, itu namanya hukum, ya sudah, berarti sudah selesai seperti itu. Nah, ilmu yang baik itu terus berkembang gitu. Nah, itu adalah hasil dari berfilsafat. Nah, ini adalah hasil filsafat dari Immanuel Kant terhadap pada saat itu, pada masa pencerahan, masa zaman pencerahan, masa Aufklärung gitu ya. Di Eropa sana pernah ada situasi di mana manusia itu berada di zaman kegelapan gitu ya, sebutnya tuh zaman kegelapan. Karena
ilmu pengetahuan dan segala sesuatu itu dikendalikan oleh gereja, dikendalikan oleh otoritas otoritas keagamaan gitu ya pada saat itu, sehingga tidak berkembang gitu. Lalu kemudian masuklah zaman Renaissance, zaman pencerahan. Pada zaman pencerahan, Immanuel Kant ini mendalami. Nah, ini Immanuel Kant salah satu yang memang memicu zaman pencerahan ini. Immanuel Kant berpikir bahwa apa sih itu pencerahan yang perlu kita usahakan. Itu jendelanya tutup coba. Oke. Kita lanjutkan ya. Immanuel Kant itu berpikir secara filosofis mendalam bahwa apa sih sebetulnya yang perlu kita lakukan, apa pencerahan itu. Nah, Immanuel Kant mengatakan bahwa pencerahan itu Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner Selbstverschulden Unmündigkeit gitu ya. Pencerahan adalah keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang dibuatnya sendiri. Ketidakdewasaan yang dibuatnya sendiri itu apa? Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan orang untuk menggunakan pemahaman sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada zaman itu, gitu ya, pada zaman itu, ketika masa kegelapan, orang-orang itu takut berpikir secara mandiri. Kenapa? Karena pada saat itu keilmuan dikendalikan oleh otoritas gereja pada zaman itu. Sehingga keberpikiran itu tidak berkembang, tidak bebas berpikir, tidak bebas berpendapat. Dan itu adalah hasil dari ketakutan yang dibuatnya sendiri. Gitu ya. Dan itu adalah Immanuel Kant menyebutnya bahwa itu tidak dewasa. Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk menggunakan pemahaman sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena anak kecil berpikirnya terkadang harus melalui bantuan orang lain gitu kan. Nah, itu orang yang dewasa semestinya bisa menggunakan pemahaman sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini adalah menurut Immanuel Kant. Ketidakdewasaan yang dibuat sendiri itu terjadi bukan karena kurangnya pemahaman, bukan kita tidak paham sebetulnya, tapi tidak memiliki keberanian untuk menggunakan pemahaman yang dimiliki tanpa arahan orang lain. Gitu. Jadi menurut Immanuel Kant gitu ya, bahwa keberpikiran manusia ini pada dasarnya mencerminkan atau akan menghasilkan sebuah zaman yang cerah gitu. Dan memang itu terbukti ketika manusia mulai membuka kebebasan akademik, membuka kebebasan berpikir gitu ya, menghasilkan sebuah kemajuan gitu. Dan mungkin di Indonesia pun seperti ini gitu ya. Di Indonesia ini kan banyak ya anak-anak satu gitu ya, anak-anak sekalian gitu ya, mau tanya takut, mau berpendapat takut gitu ya, mau membantah takut salah, takut disoraki temennya, takut menyinggung orang lain, katakanlah gitu. Takut orang lain itu takut jawabannya tidak sesuai gitu. Kan itu adalah ketidakdewasaan untuk menggunakan pemahaman sendiri. Gitu. Makanya sapere aude gitu ya, sapere aude. Beranilah untuk menggunakan pemahaman sendiri. Itulah semboyan pencerahan. Di Indonesia juga seperti itu. Kita kan seolah-olah ketika berpikir tidak bebas, takut sini takut itu, karena banyak belenggu kultural katakanlah gitu ya, belenggu kultural yang membuat kita itu tidak bebas. Seperti misalkan belajar di SD, di sekolah itu kalau mau ngomong angkat tangan dulu, lalu kalau angkat tangan tidak boleh salah gitu ya, kalau salah disoraki temennya gitu kan. Itu budaya-budaya itu yang perlu kita hilangkan.
yang membuat kita itu akhirnya nantinya akan tidak berani berpendapat gitu. Sehingga akhirnya ini menjadi sebuah kesadaran kolektif masyarakat Indonesia gitu ya, yang akhirnya ya pasrah saja, tidak mau menggerakkan pikiran untuk menemukan sesuatu yang baru gitu. Nah, jadi sehingga ya banyak yang menganggap bahwa misalkan Indonesia masih tertinggal gitu ya, masih belum ini ya gitu ya, jauh dari negara-negara lain kemajuannya. Ya mungkin karena itu, karena masyarakatnya belum terbiasa untuk berpikir secara mandiri. Kemudian terakhir, bahwa fungsi filsafat itu untuk apa sih? Si filsafat adalah untuk mencari kebenaran gitu ya. Filsafat itu selalu senantiasa mencari kebenaran yang hakiki, bahwa ini benar tidak. Kebenaran itu tidak diterima secara mentah-mentah lalu kemudian tapi didalami untuk mendapatkan hakikat sebuah kebenaran itu apa gitu. Menyelami kebenaran itu apa? Batu uji kebenarannya apa? Lalu kemudian dia menyelami kebenaran. Kebenaran itu seperti apa? Apa maknanya? Apa value yang bisa diambil dari kebenaran itu? Lalu kemudian fungsi filsafat itu menguji kebenaran. Bagaimana kita berpikir itu memberikan batu uji kebenaran. Bukan untuk membantah mentah-mentah, seperti misalkan ada yang bertanya, wah itu kamu salah dan sebagainya. Bukan seperti itu. Menguji kebenaran itu menguji bahwa kebenaran yang diterima itu betul-betul bisa ajeg atau tidak kebenarannya. Apakah kebenaran itu meragukan atau tidak? Gitu. Lalu kemudian juga bahwa fungsi filsafat itu memperkuat kebenaran. Nah, batu uji yang digunakan dalam filsafat itu bisa jadi membuat kebenaran itu memunculkan kebenaran yang baru. Bisa jadi kebenaran itu menjadi lebih kuat karena ketika diuji konsisten. Gitu. Seperti tadi teori tentang kelompok gitu ya. Kelompok emosi kelompok itu didasarkan pada emosi emosi kolektif gitu ya. Nah, kebenaran itu lalu kita diuji betul tidak gitu ya, misalkan di kultur A, kultur B, kultur C, dan ternyata semuanya menghasilkan sebuah kenyataan yang sama. Nah, akhirnya kebenaran itu semakin kuat gitu. Tapi kalau misalkan menemukan tesis baru yang mengaku bahwa di sini tuh nggak seperti itu, bahwa kebenaran itu ketika berkelompok emosinya tidak seperti itu, tidak ada emosi-emosi individual yang terpisah. Oh, berarti membuat kebenaran-kebenaran baru gitu, menghasilkan sebuah kebenaran baru. Sampai sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan. Kita sampai jam berapa ya? Bismillah. Sampai jam 10.05. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan bagaimana agar mudah kita untuk memahami ilmu filsafat. Karena kan yang saya tahu dan kebanyakan yang saya lihat itu ilmu filsafat itu termasuk ilmu yang rumit, bahkan sering orang mengaitkan ke dalam segi keagamaan sampai banyak orang yang kehilangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mempelajari ilmu filsafat. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Pertama, bagaimana kita memahami filsafat ya? Memahami filsafat itu sebetulnya semudah kita membiasakan diri untuk berpikir sistematis. Gitu. Memahami filsafat itu, bahwa filsafat itu ilmu apa? Ilmu sistematika berpikir. Itu saja dulu yang lebih mudahnya ya, bahwa segala sesuatu ketika berpikir itu kan kita sering
sering berpikir itu kemana-mana gitu ya. Ada berpikir begini lalu loncat ke pikiran ini, ke pikiran itu, ke pikiran ini, ke pikiran itu ya. Meloncat-loncat. Memahami filsafat itu dimulai dari bagaimana kita memberikan memahami bahwa ketika kita berpikir itu kita harus berpikir secara bertahap, sistematis. Itu saja dulu sebetulnya. Semudah itu sebenarnya memahami filsafat. Karena pada dasarnya nanti di teori-teori manapun gitu ya, di perkembangan di filsafat secara keseluruhan itu adalah hasil dari sistematika berpikir seseorang. Gitu. Sehingga kita tahu ciri khas berpikir Nietzsche itu apa? Ciri khas berpikir Sartre itu apa? Ciri khas berpikir Derrida itu bagaimana? Nah, mereka itu menghasilkan sebuah buah pikiran yang sistematis. Sebuah generating sebuah ide gitu, generate ide secara sistematis. Nah, dan itulah filsafat gitu. Ilmu filsafatnya itu ya. Bagaimana membuat kita memahami sistematika dari sebuah ilmu, sehingga ketika kita mau menerima segala sesuatu itu kita sudah terbentuk konstruk pikiran kita gitu ya. Ketika menerima sebuah informasi, ketika menerima sebuah fenomena, kita masuk ke dalam struktur pikiran kita yang akhirnya menjadi sebuah hal yang bermakna, menjadi sebuah ilmu yang tersistematis gitu. Itu sebetulnya untuk akhirnya, sehingga hal yang sangat mendasar adalah sebagai bentuk filosofien, sebagai bentuk kecintaan kita pada kebijaksanaan, pada ilmu, adalah kita senantiasa mendisiplinkan pikiran kita untuk saat menerima informasi baru. Nah gitu sebetulnya. Tapi itu filsafat dari saya ya. Ada banyak pandangan-pandangan mengenai bagaimana memahami filsafat. Terus yang kedua, saking rumitnya kadang misalkan berfilsafat itu membuat kita menjadi ateis, misalnya tidak percaya pada Tuhan gitu ya, dan sebagainya. Sebetulnya suatu bentuk kepercayaan itu adalah konstruksi hasil dari apa yang dialami, pengalaman yang pernah dia miliki, sehingga dia menghasilkan sebuah ide-ide tertentu yang membuat akhirnya mengerucut pada bahwa Tuhan itu tidak ada, misalkan bahwa Tuhan itu, yaitu sebetulnya kekhasan berpikir saja gitu. Kekhasan berpikir saja. Saya misalkan dari dulu, saya dari SMA gitu ya, dari S1 ya juga belajar filsafat gitu ya, mendalami filsafat meskipun tidak terlalu sangat mendalam sekali gitu ya. Lalu kemudian juga S2 saya juga belajar filsafat ya, sampai sekarang ya saya percaya aja pada Tuhan gitu ya. Jadi itu adalah hanya berpikir filsafat itu hanya dia membentuk sebuah konstruksi berpikir gitu ya, konstruksi berpikir yang khas pada dirinya, sehingga siapa itu oke. Sehingga saya sampai mana tadi, saya jadi lupa. Oke. Ya. Jadi saya lanjutkan ya, bahwa bahwa ketika misalkan ada seseorang yang berpikir mendalam lalu kemudian akhirnya jadi tidak mempercayai Tuhan, berarti ya konstruk dia berpikir adalah untuk itu. Itu karena kalau dalam fenomenologis bahwa itu filsafat fenomenologis. Dia di Edmund Husserl gitu ya. Edmund Husserl mengatakan bahwa manusia itu selalu
pikiran manusia itu gitu ya, bahwa ketika manusia berpikir itu tidak lepas dari pengaruh intensionalitas. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi yang bertanya masih ada di sana? Ada. Ada. Mohon maaf ya. Tadi habis 40 menitnya. Oke. Saya kembali memulai bahwa ya tadi ya tentang Edmund Husserl ya. Edmund Husserl mengatakan bahwa keberpikiran manusia itu didasari oleh intensionalitas ya. Intensionalitas itu apa? Intensionalitas itu adalah dorongan seseorang untuk berpikir gitu. Jadi keberpikiran manusia itu didasari pada intensi dia terhadap sesuatu. Gitu. Menurut Husserl itu seperti itu dalam filsafat fenomenologi gitu ya. Bahwa ketika orang berpikir itu didasari oleh intensi dia gitu. Nah, kalau merujuk pada hal itu gitu ya, ketika seseorang misalkan mendalami pikiran yang membuat dia akhirnya tidak mempercayai Tuhan misalkan, lalu kemudian jadi tidak percaya pada Tuhan, ya berarti sejak awal intensi dia untuk berpikir itu adalah untuk tidak mempercayai gitu kan. Sebetulnya semudah itu bahwa menganggap bahwa ketika ada orang ketika berpikir, ketika misalkan di intensi dia untuk meyakini, dia akan semakin yakin. Ketika intensi dia untuk tidak meyakini, ya dia semakin tidak yakin. Karena apa? Karena manusia itu tidak akan lepas dari namanya confirmation bias gitu. Bias konfirmasi dalam berpikir. Bias konfirmasi itu adalah berpikir secara didasari pada interest dia terhadap pikiran itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan filsafatnya gitu. Jadi bukan filsafatnya. Ada yang belajar matematika akhirnya dia tidak percaya Tuhan, ada. Ada yang belajar psikologi yang akhirnya tidak percaya Tuhan, bisa ada juga gitu ya. Ada yang belajar fisika akhirnya tidak percaya Tuhan, ada. Misalkan Stephen Hawking misalkan gitu ya. Akhirnya tidak percaya Tuhan ya karena dia belajar ini gitu. Ya tidak ada hubungannya dengan filsafatnya gitu ya. Tapi intensi dia berpikir, intensi dia menghasilkan sebuah mengenerate pikiran filosofisnya mengarah pada sana gitu ya. Ketika misalkan katakanlah saya mulai mempertanyakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak, intensi saya apa? Ketika saya mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak, intensi saya apa? Berarti meragukan Tuhan. Sejak awal intensi saya adalah ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak gitu. Lalu kemudian dia pikirannya tidak sampai, gitu ya, pikirannya tidak sampai, akhirnya mengambil kesimpulan yang dangkal bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, gitu ya. Secara filosofis kan itu mah ya cara berpikir dia ya sampai sana saja. Karena intensi dia untuk membuktikan ada atau tidak ya hal yang bisa membuktikan bagi dia ada atau tidaknya Tuhan itu dari mana? Apakah dari wujud? Ya kalau dari wujud ya sampai kapanpun dia tidak akan percaya Tuhan. Karena tidak akan bisa melihat ya nanti aja ketika sudah mati mungkin dia baru meyakini adanya Tuhan. Kan gitu. Nah, karena tadi intensi gitu ya. Itu adalah hasil menurut fenomenologi gitu. Itu juga filsafat ya, filsafat fenomenologi. Menurut Edmund Husserl namanya. Kata Husserl ya gitu, bahwa keberpikiran manusia itu diawali oleh intensi gitu. Yang ini juga dasar dari ilmu psikologi sebetulnya gitu ya. Dasar dari pemahaman psikologi. Psikologi kan biasanya dimulai dari fenomenologi gitu ya. Nah gitu ya, yang semoga terjawab ya. Nanti kalau misalkan ada yang bisa didiskusikan bisa
lebih gali lebih dalam gitu ya. Misalkan nantinya setelah Anda memahami filsafat lalu Anda tidak jadi percaya Tuhan, ya berarti itu intensi Anda untuk mempercayai Tuhan. Kalau misalkan menjadi tidak percaya Tuhan, ya intensi Anda itu jadi tidak percaya Tuhan. Karena konstruk berpikir kita itu adalah intensi untuk sesuatu. Seperti tadi, ketika misalkan kita menemukan sebuah fenomena, lalu intensi kita itu untuk menemukan sesuatu, ya kita akan menemukan sesuatu. Kita akan menemukan nilai. Kita akan menemukan value. Kita akan menemukan teori. Misalkan dalam satu lingkungan sosial, lalu kita dalami, lalu kita akan menemukan sesuatu yang bermakna bagi kita karena intensi kita mengarah ke sana. Gitu. Ya itu pun yang terjadi dengan kenapa teori-teori itu muncul, kenapa ilmu pengetahuan itu muncul, ya didasari karena intensi. Coba kalau misalkan kita tidak ada intensi, katakanlah si Isaac Newton. Isaac Newton itu tidak memiliki intensi apapun gitu ya. Misalkan dalam dirinya, ya kalau apel jatuh ya jatuh saja, tidak akan jadi teori gravitasi karena dia tidak memiliki intensi. Kalau tidak memiliki intensi gitu. Tapi karena dia memiliki intensi keilmuan gitu ya, dia terbiasa mengerahkan dirinya pada satu maksud dalam satu kegiatan berpikir, akhirnya dia menemukan sebuah yang bermakna. Itu adalah ini. Nah, ini terakhir ya, ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat itu apa sih? Pertama, universal, menyeluruh. Bahwa berfilsafat itu pemikirannya ya luas, tidak hanya satu aspek. Ya, misalkan sesuatu itu baik, itu dari sudut pandang mana? Sudut pandang A baik, sudut pandang B buruk gitu ya. Tapi dia lebih bisa melihat dari berbagai sisi gitu. Satu hal itu, satu fenomena itu dilihat dari menyeluruh. Sebetulnya lebih cocoknya itu komprehensif atau eklektik lah ya. Menyeluruh, berpikir menyeluruh. Yang kedua tadi radikal gitu ya. Ciri-ciri berfilsafat itu mendasar sampai pada hal-hal yang fundamental dan esensial gitu. Pada hal yang fundamental esensial, misalnya tentang hidup gitu ya, tentang hidup. Apa fundamen dasar dari kehidupan, esensi dari kehidupan itu apa? Gitu ya, masing-masing bisa berfilsafat. Lalu kemudian sistematis gitu ya. Nah, ini yang paling penting bahwa berpikir filosofis itu berpikir sistematis, bukan serampangan asal terpikir oh iya begini, oh iya begitu gitu. Tidak seperti itu. Berpikir filsafat itu berpikir berpola, sistematis itu. Misalkan dimulai sistematikanya induktif atau deduktif gitu. Misalkan ada sesuatu lalu kemudian generalisasinya apa dan sebagainya, itu berpikir deduktif. Tapi dimulai dari sesuatu yang luas misalkan menjadi semakin ini gitu, semakin mengerucut dan sebagainya. Berpikir induktif, berpikir deduktif. Cara berpikirnya itu berpola, gitu. Runtut. Lalu kemudian deskriptif gitu ya, terperinci gitu ya. Penjelasannya itu memang terperinci. Penjelasannya tidak asal menjelaskan secara ya gitu lah inti nama gitu, tidak seperti itu, tapi rinci gitu ya. Dilihat dari berbagai sudut pandang. Lalu kemudian kritis. Ciri-ciri filsafat itu kritis, mempertanyakan segala sesuatu gitu ya. Tidak sepintas, tapi juga berpikir kritis itu membuat pikiran itu pada satu titik di mana kita menjatuhkan seolah-olah pikiran kita itu diajak pada satu titik di mana diterima atau tidak diterima gitu ya. Kritis itu diuji secara mendalam gitu. Mempertanyakan segala sesuatu. Lalu
Lalu kemudian ciri filsafat itu analitis, gitu ya, mengulas, mengkaji secara rinci. Lalu kemudian evaluatif, nah, juga dievaluasi apakah betul atau tidak gitu. Bisa harus memastikan kebenaran itu betul-betul kebenaran yang hakiki atau bukan, gitu, layak atau tidak. Lalu kemudian yang terakhir, ciri filsafat juga spekulatif gitu ya. Spekulatif berdasarkan rekaan budi manusia gitu ya, membatasi rekaman indera gitu ya, pengamatan lahir. Oke, ada sepertinya sudah habis ya waktunya. Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Kalau ada bisa nanti didiskusikan di grup saja ya, karena ini waktunya sudah habis sepertinya. Oke, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan dalami lebih dalam mengenai filsafat ini. Ya, mudah-mudahan kalau Anda tidak jelas atau ada hal yang bisa ditanyakan, Anda inventarisir dulu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Kita akhiri saja sampai sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.